Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, katakan. Waduh, shalom, katakan saudara. Shalom, haleluya. Berapa banyak di tempat ini yang kita mengasihi Tuhan, ambilkan tangan. Siap menyambut hadirat Tuhan, amin. Siap menghampiri kata kemuliaan Tuhan. Sebab pagi hari ini Tuhan ada dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini, amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, bila kita bersatu hati kita berdoa, kiranya hanya Tuhan saja menjadi otoritas dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Tidak ada kata kami berikan, hanya kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau. Allah yang begitu sempurna, sehingga kami dilayakkan untuk memuliakan Engkau pagi hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus, mari Engkau bertakhta di setiap pujian kami pada ibadah pagi hari ini. Engkau hadir Tuhan, Engkau menjamah, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menguduskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami di tempat ini hanya ingin melayani Engkau dan menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami layakkan Engkau Tuhan dengan pujian kami pagi hari ini. Kami sembah, kami sembah Tuhan, kami sembah. Saatnya kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, yes, dan ampuniku. Makasih. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku.
puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, katakan Dia cinta daku, Dia ampuniku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya bersamakanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia. Kami mengangkat tangan kami, oh haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan kami sambut Engkau. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Kami tinggikan Engkau ya Raja kami. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, katakan sambutlah Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Tinggikan Yesus, oh haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia. Ku angkat tanganku, ku puja. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri, kita mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang bertakhta di atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami percayakan hidup kami di bawah pimpinan-Mu, Tuhan. Karena kami percaya setiap langkah kami, Tuhan yang mengaturnya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuliakan Engkau yang sudah siap menerima pengurapan dari Tuhan. Katakan, yes, haleluya. Saudara percaya bahwa hidupmu tidak akan menjadi turun tapi naik, amin. Engkau akan menerima kelimpahan sukacita dari Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diangkatnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang maha. Mau puji Tuhan, kata, hey, hey, hey. Saudara katakan, aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, mari Engkau, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan siapa yang memimpin kita ke tempat tinggiku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Lebih dalam lagi kita menikmati hadirat Tuhan. Semua katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Haleluya. Saudara, kita sudah memuliakan Tuhan. Katakan yes. Masih siap menikmati hadirat Tuhan. Kita akan menentang firman Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ada dan memberkati kita. Setiap langkah kita Tuhan yang pempimpin. Sebab Dialah pengharapan kita yang tidak pernah berubah. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memberikan kita damai. Amin. Pagi hari ini nyatakan syukur kita kepada Tuhan, bahwa harapanku Tuhan hanya di dalam Engkau. Sebab kasih-Mu yang mengubah keadaanku pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, oh,
Tuhan Yesus, kami tahu bahwa pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Juga kami tahu bahwa pertolongan kami hanya datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau sampai detik ini kami boleh menikmati, yaitu hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan, sebab kami mampu melewati setiap tantangan rintangan apapun yang kami hadapi. Terima kasih buat kekuatan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Dan terbukti sampai detik ini kami boleh ada sebagaimana mesti kami ada. Kami bersyukur. Dan juga kesempatan di hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Urapi pendengaran kami Tuhan, yaitu pendengaran seorang murid ada dalam setiap kami, yang kami terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga pribadi kami boleh kuat di dalam Tuhan, keluarga kami boleh kuat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, baik pribadi, keluarga maupun pekerjaan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Waduh, luar biasa. Saya juga lihat wajah-wajah yang baru, ya, wajah-wajah yang baru atau wajah yang lama, tapi karena masker nggak jelas gitu kan ya. Oke, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dengan tema bulan ini yaitu bulan keluarga gitu kan kalau Kunci Daud kan. Ya kemarin sempat saya juga ngikuti di YouTube khotbahnya Pak Gembala, yaitu tentang bagaimana banyak hal menyampaikan tentang keluarga yang Tuhan bangun, yang Tuhan kerjakan di dalam seharusnya di dalam setiap anak-anak Tuhan. Dan khusus ya, saya menyampaikan tentang komunikasi yang sehat, ya, komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, komunikasi itu masuk di dalam hal yang penting di dalam sebuah keluarga. Kalau saya pernah mendapatkan hasil survei di situ, 60 bahkan sampai 60%, 65% maksud saya, yaitu konflik yang terjadi di dalam sebuah keluarga itu karena komunikasi yang tidak sehat. Ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, tadi juga sempat ngobrol sama Pak Gembala di bawah, yaitu berbicara komunikasi di keluarga ini, terutama di kalangan atau generasi sekarang ini, komunikasi itu mulai tidak sehat, tidak lancar. Akibat didikan, akibat pengaruh, akibat pengajaran yang diajarkan oleh COVID. Ya, setelah saya mempersiapkan ini, banyak yang peneguhan, yaitu ada beberapa keluarga mulai share, ya opo Pak, anakku kok koyok gini Pak, jadi pulang sekolah sudah langsung masuk kamar, jadi nggak ada komunikasi, dan mulai rawan di sana, nggak pernah kayak seperti satu rumah nggak pernah nyapa, bahkan lebih parah lagi, di dalam rumah nggak ngomong WA-an. Dan itu beberapa, termasuk saya lihat di tempat saya ada anak PKL, yaitu yang di Yohanes kan, dia di multimedia gitu, ada anak PKL di sana. Lah di saat izin kan ada tugas ke sekolah, dia lah itu satu ruangan sama Yohanes kan pimpinannya, nggak ngomong Mas izin ini mau ke sekolah, enggak, WA-an Mas ini ada
harus ke sekolah gitu. Lu satu ruangan. Lah ini lebih parah lagi. Terus lagi ada 3 hal yang mulai pudar di dalam segi komunikasi, yaitu kata minta tolong, kata maafkan, dan kata terima kasih. Dan ini mulai rawan ini. Jadi kata minta tolong, dia juga WA ke Vega. Sebetulnya kan di situ minta Vega ngeprint no gitu lah, ada tugasnya. Nggak ada satu rumah nggak ngomong di WA, Mbak Vega nggak ada kata minta tolong. Mbak Vega print no itu yo. Jadi kondisi saat ini parah didikan guru COVID ini. Jadi mulai individunya kuat, sosialnya mulai hilang di sana. Satu saat si bapak juga ngomong gini, ada salah satu jemaat, ya opo iki Pak, sampai itu HP itu sudah 2 yang dia pegang itu rusak akibat dibanting sama mamanya karena dipanggil nggak respon-respon di sana. Tak lihat, terus kemudian gini Pak, sebetulnya kita lebih cepat ini ada retreat untuk youth. Bagaimana sosial saat ini dampaknya cukup besar. Saya perhatikan, saya bilang gini, nggak cukup ini kalau youth saja. Ini sama orang tuanya. Karena gimana pun juga kalau youthnya dididik, diarahkan, tapi orang tuanya tidak, sami mawon. Karena saya lihat di situ, contoh, di saat kami datang komsel ke rumahnya gitu, papa mamanya nggak ada, masih keluar sebentar. Cuma bilang gini dari jauh, oh papa masih keluar sebentar. Nggak salam, nggak apa. Itu bukan tingkatannya anak-anak TK. Yang satu sudah SMA kelas 1. Yang satu nggak kecil lagi, bukan TK, walaupun SD sudah kelas 4. Sudah ngerti lah di sana. Lah ini rawannya saat ini dalam segi komunikasi di dalam keluarga. Bahkan sampai orang tua terhadap anak nggak mau ngomong, nggak bisa ngomong, nggak bisa dekat. Dan itu juga terjadi saat ini. Makanya kapan itu si anak saya Yohanes waktu nyampaikan firman Tuhan, nyampaikan ke anak-anak muda gini, kalau saat ini ada kesempatan engkau masih bisa dekat dengan orang tuamu, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tiba saatnya nanti kamu tidak bisa. Yang pertama mungkin karena perpisahan, ya, atau ditinggal mati. Yang kedua karena ada suatu pribadi yang menguasai. Contoh saya, sekarang saya nggak bisa dekat lagi sama Yaya atau Bu E karena ada yang adik yang kecil yang menguasai. Di saat mau dekat, oh jangan Kak Yo. Dekat satu lagi yang ke mbaknya, jangan gitu Mbak Vega, dikuasai. Jadi pergunakanlah baik-baik. Mungkin juga saat ini anak-anak muda di tempat ini jangan gengsi. Satu saat ada saya lihat, saya sedikit aneh. Didatangi mamanya, ini SMA kelas 2. Terus kemudian mulai dipegang gini, maaf ya, dipegang gini. Mama ini, mama. Loh, dipegang orang tuanya sendiri loh. Ini menunjukkan bahwa di dalam segi komunikasi, kenapa Bapak Ibu, apa hubungannya komunikasi di sana? Saya lihat komunikasi itu dari kata koinonia yang berarti persekutuan sehingga menjadi satu kesatuan. Ternyata berbicara komunikasi itu tidak cuma sebatas kata-kata, tapi ada suatu hubungan yang kuat sampai di sana saling mengerti. Ya, saling mengerti. Jangan sampai orang tua tidak ngerti maksud daripada anaknya atau tujuan daripada anaknya. Terus kemudian jangan sampai si anak nggak ngerti tujuan dan maksud daripada orang tua. Lah ini segi komunikasi tidak cuma sebatas ucapan, tapi di sana ada suatu kedekatan, ada suatu keteladanan di sana. Makanya Bapak Ibu, ternyata peran penting itu di orang tua. Ya, mungkin kemarin kalau saya nggak salah dengar waktu khotbahnya Pak Gembala, ojo salah kalau anak kita cuma dibebankan ke guru sekolah minggu. Salah kalau anak kita cuma kita bebankan yang remaja di guru remaja. Salah kalau anak kita pemuda kita bebankan kepada ketua pemuda. Tapi yang mengambil peran penting di dalam
sebuah pendidikan anak itu, yaitu orang tua. Karena yang sekian banyak saya perhatikan anak-anak yang seperti itu orang tuanya ngelakuin seperti itu. Satu saat saya lihat anak pemuda ini beli kue. Terus ada anak saya kecil di situ, yang kecil itu. Loh, dia beli kue itu 2. Jangan yang gede Yohanes atau ditawari, enggak, yang kecil ini loh. Enggak. Oh, dipotongnya yang kecil enggak. Kenapa ya kok gini ya? Suatu saat tak lihat ibunya ya, terus beli es krim dimakan sendiri. Anaknya enggak ditawari, anaknya enggak ditanya kamu pingin nah? Enggak, dimakan sendiri. Pantesan anak ini enggak mau peduli satu dengan yang lain karena dari didikan orang tua seperti itu. Makanya Bapak Ibu, di hari ini kita dibekali keluarga-keluarga kita, supaya keluarga kita keluarga yang mencerminkan keluarga kerajaan Allah. Sebab Allah itu konsentrasi dengan keluarga. Kurang lebih 80% di dalam Alkitab itu menceritakan tentang keluarga. Jadi Bapak Ibu, Allah itu sangat konsentrasi dengan keluarga. Makanya mari Bapak Ibu perhatikan, keluarga kita pasti mengalami pemulihan dan akan melahirkan generasi-generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang diberkati Tuhan. Dasar untuk komunikasi yang sehat di sana, Filipi 2:1 sampai yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ini dasar firman Tuhan ini bukan berbicara persekutuan antar seperti di gereja seperti ini. Tapi ini diawali dari keluarga kita. Persekutuan yang paling kecil adalah, yang paling dasar adalah keluarga kita. Lah, keluarga kita harus didasari seperti ini. Kalau enggak berbicara kepentingan, punya kepentingan sendiri-sendiri. Suatu saat sampai saya pegel sama anak saya Yohanes. Saya ngomong begini, Le, bahasa Sumberawani sampai keluar gini. Aku sampai kangen ambil raimu, Le. Lu 3 hari satu rumah itu loh saya nggak ketemu. Karena saya pagi ya bangun pagi-pagi sudah ke dinas pertanian. Ya. Dia belum bangun, dia bangun kerja di atas. Saya pulang, dia masih kerja. Terus kemudian saya istirahat, mungkin dia turun makan. Kemudian balik lagi kerja di atas. Dan kemudian sore saya ada kegiatan komsel atau apa. Pulang dia sudah tidur. Besok pagi seperti itu. Loh, satu rumah 3 hari itu loh gak ketemu. Makanya saya bilang, Le, sampai kangen karo raimu, Le. Saya bilang seperti itu. Cobalah diatur itu. Akhirnya sekarang dia bisa ngatur. Sampai kadang-kadang saya yang nyerah. Apalagi malam gitu. Dia berusaha, kalau saya sudah lihat di kamar, dia datang ke kamar, ngajak ngobrol. Sampai tak bilang gini, wis, dilanjut no sesuk, aku ngantuk pas kesel. Sampai seperti itu, Bapak Ibu. Makanya kalau berbicara ini loh, harus ada kesempatan. Kalau berbicara kebutuhan, setiap orang memiliki kebutuhan. Tapi apakah kita peduli bagaimana keluarga kita? Jangan sampai keluarga kita menjadi korban. Makanya Bapak Ibu, ya, berbicara komunikasi yang sehat, bukanlah kita itu bebas daripada konflik. Tapi dengan komunikasi yang sehat, kita mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dengan baik. Bukan dalam arti di saat kita memiliki komunikasi yang baik itu nggak pernah terjadi konflik, tidak. Tapi kita akan mampu mengelola
dengan menyelesaikan konflik itu dengan baik. Ada beberapa hal di sana, yaitu komunikasi sehat. Yang pertama, meninggalkan masa lalu. Artinya Bapak Ibu, di saat satu pribadi yang membuat kesalahan, sudahlah, di saat dia sudah minta maaf, ya jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Lah biasanya suka diungkit-ungkit orang tua terhadap anak gitu. Loh, kon kemarin guys kesalahan lo yo. Diungkit lagi. Lah ini yang terjadi nanti, anak itu enggan ngomong sama orang tua. Anak itu butuh disupport. Ya, disupport. Mungkin ya bolehlah diingatkan, tapi bukan itu ucapan itu untuk membuat anak itu kejepit, bukan. Atau juga dengan pasangan. Di saat kita ngomong dengan istri, mulai istri, oh kon ndisik ini, mulai dinilai, kon buat salah seperti ini salah, atau sebaliknya. Dan itu di saat itu sudah terselesaikan, biarlah itu berlalu. Ya, kalau ini diungkap lagi, itu membuat pengaruh di dalam segi komunikasi, nggak akan sehat. Terus kemudian di sana hati tetap tenang dan kerendahan hati dan saling mengakui kesalahan. Ya, mengakui kesalahan. Ya, kadang-kadang orang tua agak sedikit gengsi ya. Suatu saat, ini cerita suatu saat, karena dengan bertambahnya usia, itu kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu yang menurun. Contoh di pendengaran. Saya ngomong sama istri saya, alon, karena pendengaran ini mulai turun. Pelan, nggak dengar. Kemudian keras, katanya bentak. Ya. Suatu saat sudah diomongi pelan, nggak dengar. Akhirnya saya agak sedikit teriak. Saya nggak tahu ada anak saya di luar gitu. Akhirnya karena saya keras, istri saya nganggep saya marah. Mulai saling keras-kerasan di sana. Terus kemudian tiba-tiba anak saya muncul. Wah, ini apalagi ngomong begini. Katanya keluarganya mau jadi berkat. Lalek banter-banteran koyok ngono dirungokno tanggane kok dadi apa? Waduh. Ini langsung diem saya. Sore kedua yang gede ini anak saya tak ajak kumpul. Saya mulai minta maaf. Maaf yo. Tadi itu Yai akhirnya emosi. Dipanggil alon, gak krungu. Dibanteri, jari bentak, akhirnya podo banter-banteran. Minta maaf. Minta maaf. Lah ini Bapak Ibu jangan. Kenapa anak kita nggak gampang minta maaf? Karena lihat orang tuanya di situ gengsinya cukup tinggi. Di saat buat kesalahan orang tua kok gak tahu salah lek wong tua. Kon ngidek ember pecah. Mosok gak ndelok yo ember rek kono. Di saat orang tua nginjek ember, sapa ndelok ember nek kene iki? Ya, wong tua gak tahu salah. Ya. Ya. Ingatkan anak-anak kita. Mungkin ada yang lebih muda di sekitar kita. Wong tua gak pernah salah. Menang tok. Lek basa wayang iku menang maseso ora menang diwaseso. Ya. Iku dalang. Ngene-ngene ya cek ono cek ngerti wayang didik-didik gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu itu jangan merasa gengsi. Terus berikutnya. Iya. Bukan mencari kesalahan sepihak. Lah ini. Udah jangan cari-cari. Kalau cari kesalahan setiap hari, setiap detik pasti kita menemukan kesalahan orang lain. Betul nggak? Kita cari kesalahan pasangan kita, kita cari kesalahan orang lain itu lebih gampang daripada cari kesalahannya diri sendiri. Lah ini yang terjadi di saat
komunikasi sehat itu jangan sampai terjadi, yaitu mencari kesalahan orang lain, mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Ya. Terus berikutnya, pilih waktu yang terbaik. Ya, kadang-kadang sebetulnya maksudnya baik, seorang istri ingin memberitahukan keadaannya, tapi dalam kondisi suami baru pulang kerja, capek, sepatu belum dilepas, gak dikasih air minum, tiba-tiba wis diomongi. Lah itu yang membuat kadang-kadang sensitif dan kemudian mulai marah karena waktunya tidak tepat. Ya, terus lagi penyebab terjadinya komunikasi yang tidak sehat. Lah penyebabnya di sini, saya perhatikan di sini, perasaan kurang dihargai. Makanya firman Tuhan tadi, yaitu berkata, anggapnya yang lain itu lebih utama. Ya. Harus dikasih penghargaan, anak-anak kita butuh reward. Ojo disalahno terus saya. Kamu ini salah, kamu ini salah. Coba kasih penghargaan lah, anak kita butuh. Di saat dapat nilai walaupun gak terlalu baik, waduh, puji Tuhan, anaknya yaya, anaknya mama keren, ya nilainya. Tapi jangan puas loh ya, ditingkatkan lagi loh ya. Perlu di sana, perlu. Ya, waktu kita bertiga kuliah, ya, walaupun saya nggak sampai selesai, karena anak kalau pulang gitu ngomong, tadi ada, misalnya kalau udah ujian, dapat nilai apa? Ya dapat apa? Dapat B+, iki A ya, iki A. Jadi di situ, wah keren. Berarti aku harus lebih pacu lagi. Ya, ayo ya, berlomba lo ya, dikasih penghargaan, bagus. Ojo gini, alah, yang mesti ayai kalah, yang yai wis tuwek, wis kepala 5, kamu belum 30, oh masih jos pikiranmu. Oh, ya wajar lah, mesti yai kalah. Jangan, kasih penghargaan di sana, hargai. Maka di sana, yaitu perasaan kurang dihargai bisa muncul ketika seorang suami atau istri tidak terlalu diindahkan kata-katanya, keinginannya atau hasil pekerjaannya oleh pasangannya. Ini loh Bapak Ibu. Si istri juga gitu, yang laki sudah bekerja, berusaha di situ, masih aja gak dihargai. Alah kerja, wong bayarannya lemes sakmene loh. Kok gak tak ewangi dodol ngene, ya ora cukup. Dodol apa? Ya celono sampean. Ya, mungkin di situ cobalah dihargai, dikasih support. Ya, dikasih support. Ojo alah oleh sakmono. Mulai istrinya berusaha, mulai pingin membantu gitu. Alah bantumu piro? Usahamu piro? Hasilmu 1 minggu. Itu hasilku cuma 1 hari. Jangan. Perlu dihargai. Hargailah. Hargai satu dengan yang lain. Amin. Maka di saat kita dapat penghargaan, komunikasi itu lancar. Komunikasi itu baik. Dan itu yang saya alami di anak-anak saya. Jadi ada apa-apa saja langsung ngomong. Di saat dia mulai membangun hubungan punya pacar lah gitu. Ngomong, saya bilang, hati-hati loh kamu di sini gini. Iya, iya, ini ternyata gini karakternya kayak gini. Ngomong, perlu dihargai. Apalagi Bapak Ibu, mungkin pernah saya sampaikan bahwa bagaimana cara mendidik anak sesuai usia yang saya dapatkan di sekolah minggu, yaitu anak umur 0 sampai 5 tahun isinya adalah tolong saya. Makanya di saat dia lapar nangis, dia pup nangis karena isinya tolong. Terus 5 tahun sampai 10 tahun isinya ajari aku. Makanya anak-anak usia segitu kritis ya, tanya terus sampai kita kadang-kadang kesulitan jawab. Lah itu memang segini sana. Terus kemudian 10 sampai 15 itu remaja. Ini masa-masa yang rawan karena itu butuh keteladanan. Yaitu contohi aku. Makanya kenapa anak-anak pang itu di usia segitu yang paling banyak. Karena dia butuh teladan yang tidak didapatkan di keluarga.
Makanya hati-hati Bapak Ibu yang memiliki anak usia segitu, keteladanan. Wah, anak itu kok ngecergep nang gereja. Tapi orang tuanya nggak mau ke gereja, itu sami mawon. Jangan harap anak itu akan mau. Itu paling 0, sekian persen anak yang mau seperti itu. Tapi kebanyakan mereka butuh keteladanan. Baru di atas itu, apalagi sudah menikah, itu sahabat. Dia tak ngobrol, dihargai sebagai rekan di sana. Saya ngalami anak-anak saya seperti itu, nggak bisa lagi didikte. Kalau diomongin didikte, malah ngomong, ya duduk zamane, aku wis gede, gak didikte meneh terus. Aku duduk anak kecil, aku sudah bisa berpikir, saya sudah mulai bekerja, mulai ngomong protes kayak gitu. Kalau saya, kamu harus gini. Tapi saya mulai kebiasakan. Kalau begini bagaimana menurut kamu? Kalau menurut Yai seperti ini, menurut kamu bagaimana? Tak ajak diskusi. Tapi di situ banyak hal yang saya dapatkan. Saya menghargai. Dia bukan lagi anak kecil yang terus didikte, dituntun sesuai harus mengikuti sesuai dengan kemauan saya. Ternyata tidak. Ya, jadi Bapak Ibu harus belajar saling menghargai anak kita. Ya, Pak Indra, anak mulai gede-gede, nggak bisa lagi seperti dulu ya Pak ya. Nggak bisa lagi didikte, ayo. Ya, Carla, bangunnya jam sekian. Habis itu mandi, sarapan, berangkat sekolah. Enggak. Sudah gede, beda 15 tahun yang lalu ya Pak ya. Oke. Lah, yang kedua di sana, cemburu itu boleh nggak? Hah? Boleh cemburu. Wong itu memang ada satu ikatan namanya orang cinta. Cemburu itu artinya tidak bisa dikesentuh dengan yang lain kan kayak gitu. Tapi di sini berlebihan. Cemburu dalam keluarga itu hal yang wajar, tapi kalau tidak bisa mengontrol perasaan rasa cemburu mengakibatkan masalah yang besar. Pernah nggak Bapak Ibu lihat, yaitu suami atau istri dicemburukan dengan saudara kandungnya? Pernah nggak? Belum pernah. Saya pernah lihat dan curhat. Saya bilang sebenarnya, sampai ini kok gak waras yo. Lah iku sapa iku? Lah iku mbake bojo sampean. Lho kok sampe cemburuno iku lho. Akibatnya begini, maksudnya lah di saat si suaminya ini kecelakaan, lah dia punya anak kecil. Lah supaya konsentrasi ke anaknya yang kecil, kakaknya yang cewek ini bantu ngelapi, nyeponi, nyuapin, karena dia ada anak kecil. Lo tuh dicemburu no. Lah ini akibatnya apa? Komunikasi suami istri nggak sehat. Wegel sama istrinya. Lah mosok aku dicemburu no sama kakakku sendiri. Ternyata cemburu berlebihan itu yang mengakibatkan segi komunikasi nggak sehat. Bahkan ngomong gini, males ngomong mbek bojoku, ujung-ujungnya kok ya tukaran. Akhirnya istrinya ngomong apa wis iya. Walaupun di situ pewegel. Halo? Di sini nggak ada ya? Nggak ada kan? Katakan kanan kiri, Pak Mi salah, duduk awake dhewe sing diomongno. Ya, katakan kanan kiri diingatno, Pak Mi iku salah. Wong duduk awake dhewe kok. Ya, bukan kita kok. Berikutnya yaitu kurang keterbukaan dalam masalah termasuk keuangan. Terutama di sini sensitif, Bapak Ibu. Ini juga akhirnya komunikasi nggak sehat karena nutupi, menghindar. Satu saat saya itu nggak terbiasa. Jadi istri saya tahu dompet saya. Suatu saat saya pingin itu buat surprise. Istri saya itu mau ulang tahun. Lah saya dapat berkat, nggak tak kasih tahu. Tak
nyelipitno di dompet. Gitu nggak tenang. Tadi maaf, biasanya geletakan ke kamar mandi pup itu loh. Tak bawa dompet saya. Terus habis itu ke kebun biasanya kan nggak bawa dompet. Bagaimana caranya dompet itu tak bawa? Kalau ditanya mulai, loh kenapa kok kayak gini, ada kok gini? Saya alihkan pembicaraan itu. Saya alihkan. Loh itu tujuannya kan baik toh. Loh untuk buat surprise. Kan nggak mungkin saya kasih tahu, aku kemarin lo dapat berkat segini. Lah terus tak simpen. Lu pakai apa? Aku mau buat surprise sampean ulang tahun. Lah ya lucu tah? Ya. Lo gitu lo sudah. Rasanya apa ya? Saya menghindar. Doa biasanya habis doa itu ngobrol cerita gitu. Saya nggak berani cerita banyak, takut keceplosan. Ya, nggak tenang. Halo? Siapa yang punya pengalaman seperti saya? Halo? Siapa yang punya pengalaman seperti saya? Cuma satu. Berarti yang pernah berdosa saya dengan ibu saja, yang lain nggak pernah. Ya, berarti jujur terbuka. Ya, yang di sini terbuka semua. Cuma kita berdua. Oh Pak Yanto ya, ya. Cuma kita berdua Pak Yanto. Ya, yang pernah nggak jujur Pak Yanto. Jadi Bapak Ibu, inilah halangan. Nah kemudian yang masalah keuangan di keluarga itu sangat penting, maka suami dibutuhkan keterbukaan dengan hasil-hasil yang didapat di dalam pekerjaan. Istri harus memberikan informasi yang jelas kemana keuangan itu dimanfaatkan supaya tidak timbul rasa curiga. Harusnya berikan yang jelas. Jangan sampai ini pernah terjadi di ibu saya. Ini cukup lama bapak masih ada. Waktu itu baru pertama listrik masuk di kampung saya. Mau pasang listrik. Ingat saya itu 360.000 masang listrik. Saya sudah jual kambing saya 2. Terus bapak panen jagung tak jual. Masih kurang, kalau nggak salah nggak sampai 1.000 rupiah kok. Sudah nggak punya, bilang ke ibu. Bapak saya, sampe duwe gak? Sampe niki nggak duwe, sampai pinjem ke nenek. Lah sudah dipasang di situ, sudah dibayar 2 hari, terus kemudian mulai temboknya tak pelamir. Mulai waduh dicet iki yo. Lah cete ge endi duite gak ono. Ternyata ibu bilang gini, ibu saya, ayo nang pasar le. Lho apa? Ya tuku cat, terus pintu sing iku kan selote gak ono, ambek pintu iku ditukokno pisan. Loh, kemarin gak sampai 1.000 rupiah butuhnya, katanya gak punya. Ternyata sudah belanja di situ, totalnya hampir 2.000. Waktu itu, zaman itu, beli cat, beli. Loh, itu mau ya kalau gitu masih mending kan, disimpan gak terbuka. Tapi ada juga yang gak terbuka tapi habis, gak ngerti kemana. Lah ini yang celaka. Kalau dia gak terbuka untuk kepentingan hal yang mepet, walaupun itu agak sedikit salah, itu masih agak sedikit benar. Tapi kadang ada orang itu gak terbuka tapi larinya kemana, sehingga suami cuma sebagai ATM saja. Duit. Lah kemarin tak kasih, yontek Pak. Lo sakmono entek, sampean ngerti beras piro saiki? Waduh mulai. Lah yang suaminya kan gak pernah beli beras, gak ngerti. Lo beras larang saiki. Oh iya yontek. Dikasih lagi. Sebetulnya bisa untuk 3-4 hari. Belum sampai 2 hari minta lagi. Yontek. Ternyata jajani. Saya lihat kalau saya jemput anak sekolah gitu kan, TK gitu. Anaknya belanja makan apa jajan di situ paling banyak habisnya 5.000, tapi mamai ngangkat bakso 15.000. Ya pantas saya mamai lebih banyak. Jadi Bapak Ibu, inilah hal-hal yang rawan di dalam sebuah komunikasi. Terus kemudian
Yang terakhir di situ kurangnya toleransi dalam pembagian tugas di rumah. Toleransi, ya, Bapak Ibu buang pemikiran bahwa istri itu bukan pembantu. Suami juga bukan tuyul yang cari duit terus, ya, bukan. Ya, jadi satu saat adalah perlu dibantu, tapi ada juga jangan sampai dimanfaatno. Karena kalau dibantu, ya, kadang-kadang pernah istri saya gini, halo ya, sampean nggak sambel enak, iki bukan sambel enak aku sing buat, opo karena males, opo karena dimanfaatno. Ya, lek sampean lek goreng sego ku lho enak, enak lek aku sing goreng sego ku opo? Opo karena males, opo karena dimanfaatno? Perlu suatu saat, bapak-bapak ya, cuma jangan ngomeli saja. Ya apa sih korahan, cucian piring numpuk sampai ini gak dikorai. Perlu juga sentuhan tangan kita. Walaupun itu bukan tugas utamanya kita, perlu. Ya, perlu kadang-kadang di situ. Tapi bukan dimanfaatno. Satu saat ada ngobrol sama salah satu suku. Di salah satu suku ini biasa. Misalnya ini. Ya, kalau di suku ini biasa seperti ini. Misalnya ini Bu Irin sama Pak Ardian. Bu Irin langsung ngomong gini, "Ko, masak oh. Habis ini nyuci yo. Itu sudah tak rendem itu. Lah kamu kemana? Aku capek mau tidur." Itu sudah biasa. Tapi mungkin di kita, ya, apalagi di ketimuran ini nggak seperti itu. Perlu kita saling peduli satu dengan yang lain. Memang ada tugas-tugas utama, tapi juga perlu sentuhan tangan satu dengan yang lain. Di saat itu tidak terjadi, maka komunikasi. Kenapa kadang-kadang istri diajak ngomong itu mulai nggak nyaut? Karena sudah capek. Kita si suami cuma ngomong, "Ma, kopi sama pisang goreng." Habis itu duduk. Istri masuk porak-porak itu persiapan mau nyuci, nggak peduli. Lah ini. Jadi Bapak Ibu mari kita bangun bagaimana berbicara persekutuan itu saling menopang, saling menolong. Ya. Jadi ini yang mengakibatkan di dalam rumah tangga terkadang tidak mempunyai orang lain untuk mengerjakan tugas dan dalam pekerjaan atau pembantu rumah tangga. Maka kalau tidak ada toleransi dalam keluarga, mengakibatkan konflik yang memicunya di dalam komunikasi yang tidak sehat. Ya, maka sebaiknya kedua belah pihak saling membantu untuk meringankan pekerjaan atau beban bersama itu. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang rawan di dalam sebuah komunikasi atau koinonia, persekutuan yang tadi memiliki suatu tujuan yang kuat yang bersama-sama di sana, sehingga surga di dalam keluarga kita akan terjadi. Artinya komunikasi yang sehat bukan bebas daripada konflik, tapi kita bisa mengantisipasi, bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada anak-anak saat ini, engkau lagi pegel sama orang tuamu, nggak mau ngomong, secepatkan, pulihkan, mulai ngomong dengan baik. Tapi ada waktunya kamu sama sekali tidak bisa ngomong dengan orang tuamu. Tapi saat ada satu kesempatan, lakukanlah itu dengan baik. Mungkin juga ada orang tua yang pegel dengan anaknya. Wah, gak ngerti, disik gede di apa cilik di gede no, gede saiki gak peduli, pegel, gak mau ngopong. Secepatnya pulihkan hubungan itu. Ayo Bapak Ibu, karena keluarga kita adalah keluarga kerajaan Allah, maka keluarga kita akan dipulihkan. Mungkin kemarin minggu pertama sudah dicontohkan oleh Pak Gembala. Di saat keluarga-keluarga kerajaan Allah itu terjadi, maka berkat-berkat itu terus mengalir. Pemulihan demi pemulihan sampai generasi berikutnya. Generasi yang dipelihara oleh Tuhan. Generasi yang mempermuliakan Tuhan itu terjadi. Ayo kita bangkit berdiri. Mulai keluarga-keluarga. Mungkin tadi di rumah tidak ada kesempatan, mungkin beberapa hari ini tidak ada kesempatan ngobrol dengan anggota keluarganya. Ya.
mulai ada pegel satu dengan yang lain, tidak sejalan, tidak sefaham. Tiba saatnya disamakan pemikirannya. Ya coba keluarga mulai kumpul dengan anak, mulai bergandeng tangan. Di saat engkau membuat kesalahan, mulai ngomong, maafkan. Kalau engkau sebagai suami katakan, papa salah. Kalau engkau sebagai istri ngomong, mama salah. Kalau terhadap anak ngomong, orang tua salah. Kalau engkau anak pernah buat pegel sama orang tuamu, ngomong, pa, ma, aku salah, minta maaf. Ayo, oleh keluarga-keluarga, pasti engkau akan mengalami pemulihan. Kalau engkau gak bersama-sama dengan keluarga, dengan temanmu, saling mendoakan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ingat, dari pribadi yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Dari keluarga yang kuat akan menghasilkan komsel yang kuat. Dari komsel-komsel yang kuat akan melahirkan, yaitu gereja yang kuat. Dari gereja-gereja yang kuat akan melahirkan bangsa ini kuat. Keluargamu akan menentukan gereja ini. Keluargamu akan menentukan negeri ini. Maka dipulihkan keluarga-keluarga yang ada. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi atas keluarga-keluarga jemaatmu di tempat ini. Dalam nama Yesus, mereka sehati sepikir, mereka saling menghargai. Dalam nama Yesus, dipulihkan hubungan mereka, keharmonisan terjadi. Dalam nama Yesus, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, saat ini dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Dari keluarga-keluarga yang dipulihkan, maka seluruh pekerjaanmu, seluruh ekonomimu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dari keluarga yang sehat, dipersiapkan menerima berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dipulihkan, dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau engkau memiliki pemimpin-pemimpin yang buat kau marah, jengkel, saat ini tidak bisa mengampuni, juga lepaskan pengampunan itu. Itu akan membuat pengaruh baik dalam pribadimu, keluargamu, bahkan sampai pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, jemaatmu di tempat ini, jemaat yang bebas daripada sakit hati, jengkel, amarah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, diberkati menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh di dalam nama Yesus. Terus dibawa naik, rohaninya kuat di dalam Tuhan. Diberkati seluruh jemaatmu di tempat ini. Dalam nama Yesus, juga pekerjaan Tuhan di tempat ini, melalui keluarga-keluarga yang ada, akan memenangkan keluarga-keluarga yang lain, berdampak buat keluarga-keluarga yang lain. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Mistari yang sudah menyampaikan kabar sukacita buat kami. Semakin hari minggu demi minggu diberitakan tentang Tuhan tetap menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Bisa lambaikan tangan. Adakah jemaat hadir? Kalau tidak ada, puji nama Tuhan. Tengok kanan kiri ada bangku yang kosong. Kita terus doakan bahwa banyak jiwa-jiwa yang Tuhan panggil untuk menjadi berkat. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Mistari atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kelas musik drum, Senin 12 September jam 5 sore di Geraha Kunci Daud. Doa malam onsite, Selasa 13 September jam 7 malam di Geraha Kunci Daud. Fellowship Pria KDMC, Jumat 16 September jam 7 malam di Depot Yunus Roti Bakar dan STNJ, Jalan Sriwijaya Kidul dalam Klojen, depan Stasiun Kota Baru Malang.
Informasi lengkap, hubungi Bapak Chandra. Mengundang seluruh jemaat dan para pelayan untuk hadir di doa Fajar Zoom, Sabtu 17 September jam 5 pagi. Acara workshop WKD, pembuatan jahe dan kunyit instan bersama Ibu Lingga, Sabtu 17 September jam 9 pagi di Geraha Kunci Daud. Mari bersukacita di ibadah raya Minggu, 18 September jam 9 pagi, di Geraha Kunci Daud bersama Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Ayo para orang tua, mari memperkenalkan Kristus sejak dini kepada generasi kita dan mari bergabung dan bersukacita di ibadah Kids Kunci Daud, Minggu jam 9 pagi di Geraha Kunci Daud lantai 3. Selamat ulang tahun kepada Bapak Yudi dan Saudari Joyce. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Cinta Tuhan, mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biar sepanjang minggu ini Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Diberkati para pelayan-pelayan yang melayani hari ini, baik di dalam ibadah raya maupun sekolah minggu. Mereka terus diberkati, mereka terus dipercayakan dalam perkara yang lebih lagi. Pelayanannya ditambah-tambahkan di dalam nama Yesus. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, pekerjaan studi mereka diberkati di dalam nama Yesus. Bahkan apa yang mereka lakukan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau berlimpah-limpah dan diperluas daerahmu. Tangan Tuhan yang kuat itu menopang, menuntun engkau, menghalau daripada malapetaka. Bahkan sakit penyakit tidak akan menimpa engkau. Di saat engkau keluar engkau diberkati, di saat engkau masuk diberkati. Buah kandunganmu diberkati, bakulmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan oleh tanganmu diberkati, pendidikanmu diberkati. Masa depan anak-anakmu sungguh ada, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang. Pulang dengan sukacita Tuhan yang melampaui segala akal, memenuhi atas kehidupan Bapak Ibu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata